Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silahkan duduk, Mbak. Ya Bu, makasih ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya mengganggu waktu siangnya Ibu, waktu istirahat Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda. Saya tuh dari Bandar Lampung Bu. Terus saya mahasiswa dari ITERA. Oh iya, tidak apa-apa Mbak Dinda. Saya juga senang kok Mbak Dinda itu bisa datang ke rumah saya. Kalau boleh tahu gimana ya kabar Mbak Dinda sekarang? Menurut saya kurang baik Bu. Kurang baik ya Mbak. Jika boleh tahu maksud dan tujuan Mbak Dinda datang ke sini apa ya? Jadi saya ini melakukan konseling Bu. Oh oke. Sekarang keluhan seperti apa yang Mbak Dinda rasakan? Jadi saya itu mengalami penurunan nilai Bu di semester ini, dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan saya tidak fokus untuk belajar. Kalau boleh tahu sekarang Mbak Dinda umurnya berapa? Saya kebetulan 20 tahun Bu. Sekarang semester berapa ya Mbak Dinda? Semester 6. Baiklah, sekarang faktor dan penyebab seperti apa yang bisa menyebabkan Mbak Dinda itu nggak fokus kuliah, terus nilainya jadi turun? Jadi ya menurut saya banyak Bu faktor dan penyebab saya tidak fokus kuliah sehingga nilai saya turun. Faktor pertama ya seperti yang kita tahu, sinyal. Yang kedua, kurangnya support, dukungan dari orang tua. Apalagi pandemi seperti ini saya melakukan kuliah secara online menggunakan media handphone dan laptop. Nah di situ orang tua saya pikir saya sedang bermain-main gitu Bu, santai-santai dan tidak bantu pekerjaan ibu saya. Perintah ibu saya pun terkadang saya abaikan karena memang lagi ada pelajaran, lalu ditimbulkan perkataan yang menurut saya itu menyinggung hati Bu dan membuat saya tidak fokus untuk kuliah. Oh seperti itu yang Mbak alami sekarang ya. Jadi saya sebagai seorang konselor bisa merasakan apa yang Mbak Dinda rasakan selama ini. Kemudian langkah seperti apa yang Mbak Dinda sudah berikan kepada orang tua Mbak untuk menangani masalah yang Mbak Dinda rasakan saat ini? Kalau untuk itu belum ada Bu. Belum sama sekali Mbak. Kenapa? Ya itu tadi Bu, saya benar-benar takut Bu dengan orang tua. Takut dimarahin, takut keluar kata-kata kasar yang mungkin akan menyakiti hati saya. Sepertinya Mbak Dinda ini sudah mengalami trauma akibat perkataan orang tua Mbak yang sangat menyinggung hati Mbak ya? Biasanya orang tua saya itu tidak seperti itu Bu, selalu berperilaku manis kepada saya, dan sekarang malah kayak musuhin saya gitu loh Bu, karena belajar dari ini sehingga saya menganggap orang tua saya kurang support sama saya. Jadi Mbak Dinda itu sudah memberikan arahan atau pengertian kepada orang tua Mbak jika perkataan selama ini atau perbuatan selama ini itu membuat Mbak Dinda tidak nyaman? Belum Bu. Kenapa belum Mbak? Ya itu tadi saya takut Bu. Nekat Mbak, percaya diri. Mbak, saya yakin Mbak Dinda juga bisa. Jadi gini Bu, menurut saya permasalahan ini tuh hanya mengganggu konsentrasi kuliah saya Bu, tidak dengan kehidupan yang lain. Saya bisa sedikit menyimpulkan agar bisa memperjelas dan mendalami permasalahan yang Mbak Dinda alami saat ini. Sudah sampai pada dua hal, yaitu yang pertama, penurunan nilai Mbak Dinda itu diakibatkan oleh faktor sinyal. Kemudian yang kedua, kurangnya support orang tua dalam melakukan perkuliahan di masa pandemik ini. Dan ada beberapa hal lain yang saya tangkap dari cerita Mbak Dinda ini. Jadi
kedua orang tua Mbak Dinda ini sering mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga bisa menyinggung hati Mbak Dinda dan timbullah pikiran kurang fokus saat perkuliahan dilaksanakan ya Mbak. Benar Bu. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit saran untuk Mbak Dinda yang permasalahan yang Mbak Dinda hadapi saat ini agar tidak menimbulkan permasalahan yang sangat fatal. Yang pertama yaitu ajak kedua orang tua Mbak Dinda itu duduk berdiskusi dengan rileks, kemudian berikan edukasi tentang bagaimana sih proses belajar mengajar di masa pandemi ini. Lalu berikan edukasi tentang tutur kata yang buruk dan yang kasar yang dapat menimbulkan hati si anak ini menjadi sakit dan menimbulkan lalu Mbak Dinda itu memberikan edukasi tentang tutur kata yang baik dan yang buruk kepada orang tua Mbak. Padahal baca loh. Lalu yang Mbak Dinda itu harus lakukan, Mbak Dinda itu memberikan edukasi kepada orang tua Mbak, bagaimana sih kata-kata yang buruk, bagaimana kata-kata yang baik kepada anak itu dapat menimbulkan mental si anak tersebut menjadi down. Seperti masalah yang Mbak Dinda alami saat ini, akibatnya nilai jadi turun. Menurut saya saran seperti ini dulu yang dapat saya sampaikan untuk Mbak Dinda. Masalah yang Mbak Dinda alami semoga bisa sedikit membantu ya Mbak. Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Saran yang Ibu berikan semoga saya bisa menerapkan ke orang tua saya dan proses kuliah saya kembali seperti biasa Bu. Sama-sama Mbak, semoga sukses ya. Amin Bu, terima kasih Bu untuk meluangkan waktunya untuk saya, untuk menyampaikan keluh kesah saya. Saya izin pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.